Ya, dari ya, 9 ya, hari. ya, Jadi ya. ini dua sisi Amerika yang menarik banget. Satu inovasinya, tapi ada satu mengenai injustice. Pendapat lu gimana? Oke. Kalau lu ngeliat ini? Gue jujur ya. Ini gue agak ngeri ngomong di sini. Tapi anggap aja lah gue orang bodoh gitu ya. Iya. Berita tidak ada yang mengeluarkan bahwa George Floyd itu tahun 96 pernah ditangkap di penjara selama 5 tahun karena dia pernah ngerampok. Itu tidak Nggak dikeluarkan. pernah dengar? Nggak pernah dikupas? Nah, nggak pernah dikupas. Iya. Jadi George Floyd ini bukan sembarangan orang berkulit hitam ceritanya. Iya. Ada Track record. track recordnya gitu. Ini anggap aja gini, check it. I might be wrong, please check it gitu ya. Oke. Tapi that's what I know. Oke. Nah, jadi Nanti kita fact check. nanti kita cek lagi. Jadi si George Floyd ini pernah punya track record rampok kalau nggak salah di bank. Oke, itu satu. Nah, terus yang kedua, ketika dia gue mau bicaranya polisinya dulu ketika melakukan itu. Bro, yang dilakukan sama polisi tersebut itu salah 100%. Iya. 100% salah. Gue tuh suka bela diri. Yang dilakukan sama polisi tersebut disebut neck crank. Oke. Di Brazilian Jiu-Jitsu disebut rear naked choke atau mata leong. Mata leong itu orang digituin Mati, bro. mati. Nah, Dan itu 8 menit. Gitu. that's the problem, Pak. Gini, Pak. Gua bisa I can choke one of your guy. Nggak pakai knee ya. Kalau yang dilakukan tuh knee crank namanya. I can choke one of your guy. Give me 5 second, pass out. 5 second, pass out. Oke, itu pass out. More than that, mati. Kenapa? Karena nggak ada oksigen naik ke atas. Iya. Oke, itu konsep yang dilakukan. Make sense. Oke. Di Brazilian Jiu-Jitsu, kita diajarin mengontrol hal tersebut. Jadi ketika gue ngecok orang, gue harus mengontrol, makanya namanya mata leong, sleeping hold namanya, sleeper hold. Jadi gue ngontrol orang, gue perhatiin, tahan. Jadi nggak langsung crack, tapi tahan, sampai dia lemes, udah lemes, dan lepas. Gitu. Nah ini polisi, mungkin emosi dan sebagainya, dia tidak ngeliat itu lagi, di neck choke dengan knee crank, mati, Pak. Pasti mati. Orang digituin itu pasti mati. That's the easy way to kill someone. Di hampir semua pertandingan Brazilian Jiu-Jitsu, 70% selesai dengan itu. Tapi itu common teknik ya? Very common technique. Oh, untuk melumpuhkan seseorang gitu, supaya, tapi nggak ada di desain untuk mematikan kan? Tidak. Sebagai polisi. Tidak. Jadi kan itu neck crank. Ada jaw crank, neck crank. Gue pernah kena knee crank, pakai knee kan, itu knee crank, rusuk gue patah 2, Pak. Rusuk gue patah. Di saat itu, jadi gue ngelawan orang, Segede gini, patah di knee crank. Jadi gue ngelawan orang, tiba-tiba dia knee crank gue, which is nggak boleh. Kalau kita martial art dan kita lagi sparring tuh nggak boleh di knee crank gitu. Nah orang ini merasa udah kalah sama gue gitu. Jadi panas, gue di knee crank, bunyi Pak, krak, dan gue tahu itu patah. Begitu itu patah, terus gue ambil tangannya, gue submission karena memang dia masih junior gue, jadi ilmunya masih tinggian gue. Gue submission secepatnya supaya dia berhenti. Karena kalau nggak berhenti, mati. Makin parah. Mati, ya. Pak. Bisa ketusuk paru-parunya. Here's the thing. Ini banyak orang nggak tahu. I can put my hand, tangan gua taruh di punggung lu. Gua taruh di punggung lu. Gua taruh aja di punggung lu begini. Terus gua tekan ke tembok. Mati, Pak. Ini orang nggak tahu. Mati, Pak. Itu another teknik It's juga another technique. untuk mematikan oksigen juga. Sebenarnya melumpuhkan. Oh, Melumpuhkan. Karena kalau di martial art, kita tahu ketika gue ngelakuin RNC ke orang, gue tahu kapan ini orang, oke, udah hilang nih. Tapi kalau itu ditahan terus, mati. Pasti mati. Nah ini yang gue ngeliatnya bahwa ini polisi emosi pada saat itu. Iya. Emosi pada saat itu. Kan sebenarnya itu kalau dia dilepas aja, udah nggak bisa gerak kok. Habis di neck crank itu ya? Udah di neck crank, udah nggak bisa gerak. Nah, cuman yang gua sayangkan adalah ketika terjadi looting, riot, I believe this is not about that anymore, bro. Iya. I believe this is
konspirasi gitu. Not konspirasi lah. I believe this is ditumpangi. Apakah ada tentang injustice atau racial tension yang selama ini lagi COVID-19 ini orang kan di rumah, cabin fever, Capek kan? tiba-tiba capek, betul-betul melihat begitu meledak bahwa ada police brutality, terus jadi begini. Karena kalau gue lihat hampir di setiap kota loh. Hampir di setiap Hampir kota. di setiap kota. Iya, dan kan sudah tidak masuk akal. Masuk lu ngejarah Villa sama LV. Iya. Maksud gua gini loh, itu nggak ada hubungannya dengan George Floyd. Dan Black Lives Matters. Matters. Dan gue juga tidak setuju dengan kata-kata Black Lives Matters itu sebenarnya. Maksud gue, All life matters. alangkah indahnya ketika dibilang all souls matter, all Yes, life matters, all life matters. bukan Black Lives Matters. Semua kita Dan kayaknya ada politiknya juga ya bro ya di sini ya. nggak mungkin Iya. kan, maksudnya. Terus ada aksesnya. Gitu. You know how they hit Trump? Trump itu kan abis-abisan sekarang Iya, kan, iya. ditambahin lagi sama beginian. Iya. Ya hancur. Kalau kita baca beritanya di mana-mana, ada teorinya, ada hipotesa konspirasi teori yang mengatakan bahwa Soros pada saat itu Kayak nge-tweet, waktu di Indonesia 9798 gitu. ya, Soros nge-tweet 38.000 kali tentang kejadian tersebut. 38.000 38.000 kali tentang kejadian tersebut. Kayak mesin lah ini ya. Nah, jadi kan menurut gua gini, ini memang kejadian bener ada nih. Ini kejadian ada nih. Tapi menurut gua yang menunggangi dari yang punya kepentingan politik ada pasti, we all know that, sampai orang yang sekalian gitu, sampai masyarakat yang sekalian. Orang mereka bangga kok masuk ngambil Nike, masuk ngambil Villa, masuk ngambil UA, bangga kok di videoin juga mereka bangga ngambilnya. Dan ini mungkin terpicu juga sosial media ya, begitu disebarkan gitu kejadian di sini semua ada seperti kayak nyetrum gitu satu komunitas. Dan menurut gua ya anak gua di sana dua-duanya sekarang kan lagi sekolah, lagi kerja. Jadi ya ngelihat gitu surreal gitu, tempat-tempat yang biasanya kita datengin kayaknya peaceful dan ini di torch gitu aja dalam 1-2 malam. Tapi ini udah 8 hari. Nah, betul. pertanyaannya kan begini, makanya kalau kita ke Amerika ya, kita selama ini kalau kita ke Amerika, wah orang-orang sini tuh enak, Iya. maksudnya attitude-nya, iya buka pintu aja, thank you, Iya. bener kan bro? Benar. Buka pintu tuh kalau orang mau lewat ditahan, Iya. gitu kan? Di sini kan enggak, Or gitu kan? after you gitu. After kan? you, After gitu, you. thank you, itu kan luar biasa sekali. Ladies first. Ladies first, gitu. Ternyata begitu terpicu, every human being dimanapun animal instingnya keluar. Dan salah satunya adalah itu pasti juga karena lockdown. What is not lockdown lah, whatever it is namanya di sana. Amazing. Ini sih ya gue berharap bahwa nggak akan pernah terjadi di bagian dunia manapun juga. Dan kita berharap juga nih lockdown di COVID-19 ini bisa segera. You heard the story about one of our friends yang kemarin ketangkap gara-gara ganja. Oh iya. Alasannya adalah karena nggak punya kerjaan, stres, nggak bisa tidur, ganja. And it's real. Dia nggak walaupun kita nggak membenarkan. Gue nggak pernah membenarkan ganja Nggak ya. ada kerjaan, nggak ada activities ya. Iya. Nah kan orang bisa larinya kemana-mana kan. Tingkat KDRT meningkat. Ya. Iya, larinya bisa kemana-mana. Nah ini orang ngeganja. Salah nggak? Salah. Tapi kaosnya apa? Itu. Ini kan yang nggak. Do you think nanti nggak banyak orang gila setelah ini semua? Pasti kan ada gangguan mental kejiwaan itu kan pasti akan Pasti. meningkat. Nah pertanyaannya nih, apakah pemerintah kita salah? Ya enggak juga. Karena memang pemerintah kita juga nggak tahu jangan ke pemerintah kita. Amerika aja kagak tahu mau ngapain kok. Tapi kita extremely lucky ya. Jadi Indonesia ini benar-benar ya. Iya. Extremely lucky banget.